Kan dari mana penerimanya? Kan penerimaan pajak itu cuma sekian, mungkin 30% atau 40% dari yang diproyeksikan. Jadi kelihatannya memang karena kesalahan pengaturan anggaran, maka publik ribut bahwa ini semuanya gara-gara Jokowi. Nah, untuk membalance ke tatapan publik itu, ya Pak Prabowo dengan lihai mengatakan hidup Jokowi itu, walaupun rakyat tahu hidup apa, loh hidup kita jadi susah justru di era Jokowi, dan impactnya itu masih ada sekarang. Jadi begitu cara membaca peristiwa pidato Pak Prabowo yang berapi-api di ulang tahun Gerindra hari ini. Nah, kita mau coba melihat apa sebetulnya yang disembunyikan di dalam slogan-slogan semacam itu. Nah, bagian-bagian yang bisa kita baca yaitu hiruk pikuk yang pasti ada semacam orkestrasi. Oke, nanti kalau diteriakkan hidup Jokowi, maka ucapkan lebih keras lagi, hidup. Ternyata lemah, maka diulang oleh Pak Prabowo sekali lagi kurang keras. Jadi sebetulnya begitu cara membaca politik dari sudut pandang psikologi masa itu kira-kira. Nah, balik ke soal teriakan hidup Jokowi yang disampaikan oleh Prabowo, pasti akan banyak muncul tafsir soal ini ya, karena tuntutan adili Jokowi itu kan ini kelihatannya udah nggak bisa dicegah lagi. Ini bahkan mungkin malah akan ini gara-gara Pak Prabowo ini malah akan semakin marak ini di berbagai kota di Indonesia. Ya, tapi pasti yang paling menarik untuk dibahas minggu ini di banyak talk show adalah teriakan Prabowo hidup Jokowi itu menimbulkan analisis panjang. Apa di belakang itu ada satu psikologi yang agak ajaib di situ? Bukankah kedudukan Presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan orang bilang, kenapa nggak bilang hidup rakyat atau hidup masa depan itu. Jadi terlihat bahwa ada peristiwa yang bisa kita intip dari luar, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo untuk tidak menyebutkan, kalau tidak menyebutkan Jokowi, karena Jokowi memang hadir di situ. Jadi mungkin ada semacam kesepakatan supaya Pak Jokowi itu dibungkus dulu untuk menghindari berbagai macam kritik netizen yang diarahkan pada Jokowi hari-hari ini. Jadi kelihatannya balancing itu ya yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tetapi publik tetap menganggap bahwa kelihatannya ada yang kurang well established itu, kurang terduduk dengan baik itu, karena berlebihan itu ucapan hidup Jokowi. Sementara poster-poster di hampir semua kota besar di Jawa itu tulisannya belum dihapus, yaitu adili Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya itu bagaimana ya, ada hidup Jokowi tapi tidak ada semacam perintah atau dalam tanda petik untuk menghilangkan atau menghapus viral-viral graffiti atau tulisan-tulisan satir tentang Jokowi, yaitu adili Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa antara hidup Jokowi yang diucapkan dengan lantang oleh Presiden Prabowo di dalam kontras dengan adili Jokowi yang pasti adalah semacam pikiran masyarakat sipil, pikiran dari universitas, pikiran dari LSM, pikiran dari petani, pikiran dari nelayan. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan percakapan nanti minggu depan di banyak talk show. Apakah konsekuensi dari hidup Jokowi? Apakah konsekuensi itu mengarah pada pemujaan ulang seseorang yang di dalam daftar dalam daftar OCCRP menduduki peringkat kedua sebagai koruptor? Apakah poster-poster yang beredar adili Jokowi dengan sendirinya akan diturunkan minggu-minggu depan? Nah, itu yang kita sebut sebagai kue sera-sera, kalau kata lagu tuh. Kue sera-sera, the future is not ours to see.